Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk teori di fisika kuantum. Saat ini kita akan coba belajar tentang persamaan Schrödinger. Beberapa video yang lalu kita sudah bahas tentang persamaan Schrödinger bebas waktu, lalu persamaan Schrödinger yang bebas bergantung pada waktu. Dan kali ini kita akan coba belajar tentang persamaan Schrödinger untuk partikel yang terperangkap dalam sumur potensial, ya. Jadi kita bisa tulis di sini persamaan Schrödinger, ya, untuk partikel terperangkap dalam sumur potensial. Ya, jadi di sini ada satu partikel dengan massa tertentu, ya. Jadi dia berada dalam sumur potensial. Artinya dia terperangkap dalam sumur potensial. Jadi kalau kita bikin ilustrasinya, ya, kita bisa tinjau dari ilustrasi seperti ini. Perhatikan ilustrasinya, ya. Jadi misalkan partikel itu dia terperangkap dalam sumur potensial seperti ini. Nah, di sumur potensial ini dinding sumur potensial ini sangat tinggi, bahkan sampai tahingga, ya. Tinggi sekali dinding potensial ini. Nah, karena dinding potensial ini sangat tinggi, sehingga partikel ini dengan massa tertentu, katakan massa partikel ini adalah M1 gitu, ya. Nah, partikel ini tidak bisa keluar, tidak bisa loncat ke sana, ya, tidak bisa. Nah, ini tidak ada, ya, tidak bisa keluar karena dinding dari sumur potensial ini sangat tinggi. Tak berhingga, sehingga partikel ini hanya bergerak dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi partikel ini hanya bergerak sepanjang sumbu X ini saja. Nah, kalau yang ini juga disebut dengan satu dimensi, ya, satu dimensi. Kenapa dia hanya satu dimensi? Karena gerak partikel yang ada di sini hanya bergerak sepanjang sumbu X saja, sepanjang sumbu horizontal. Jadi partikel itu hanya bergerak dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, ya. Nah, jadi partikel itu hanya bergerak di sini. Lalu dari ilustrasi ini, ya, ada beberapa ciri khas yang kita bisa tulis di sini, ya. Jadi partikel ini karena dia hanya bergerak sepanjang sumbu X, di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, maka sangat tepat kalau kita juga mengatakan bahwa selain di sumur potensial ini, tidak akan mungkin kita menemukan partikel yang ada di luar daripada sumur potensial ini. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Pada X lebih kecil sama dengan 0, ya, ini nilai fungsi gelombangnya bernilai 0, ya. Pada X sama dengan lebih kecil atau sama dengan 0, nilai fungsi gelombangnya 0. Artinya kalau kita lihat ini, partikel itu kan ada di sebelah sini, gitu. Dia berada di sini, gitu, ya. Sehingga di daerah sini, di sebelah kanan X itu nilai fungsi gelombangnya bernilai 0. Artinya tidak ada partikel yang kita temukan di sini, begitu, ya. Lalu yang kedua, pada X lebih besar sama dengan L, ini juga si X nya bernilai 0. Hampir sama dengan ini. X lebih besar sama dengan L, kan partikel itu ada di luar sini.
ya, sehingga fungsi gelombangnya juga bernilai 0. Ya, kita tidak menemukan partikel yang ada di tempat ini. Jadi partikel itu kita hanya temukan dia dalam sumur potensial. Nah, kalau di sini kan nanti kita hitung fungsi gelombangnya seperti apa. Kita akan tinjau dari persamaan Schrödinger. Ya, kita lihat nanti dari persamaan Schrödinger. Lalu di poin yang ketiga, partikel itu hanya bergerak dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Ya. Lalu di sini potensialnya juga bernilai 0. Ya. Potensial ini artinya tidak ada gesekan antara partikel ini yang masanya M1 dengan dinding potensial kiri dan kanan. Ya, tidak ada gesekan sehingga potensialnya bernilai 0. Ini sangat penting ya. V atau potensial ini bernilai 0. Ya, tidak ada gesekan antara partikel ini dengan dinding dari potensial ini. Begitu ya. Oke, bisa dipahami?